Oke, dari sini terlihat bahwasanya seharusnya jika tidak ada kaca, maka sinar yang masuk, yang sinar datangnya lurus ya seperti ini. Tapi karena ada balok kaca sehingga sinarnya masuk ke balok kaca terbelokkan. Nah, dari peristiwa pembelokan ini disebut peristiwa pembiasan cahaya. Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube kami. Oke, pada video kali ini kita akan melakukan praktik fisika ya, praktikum tentang indeks bias kaca pelan paralel. Dimana pada praktikum itu ada dua tujuan yang diperoleh, yaitu yang pertama adalah tujuannya untuk mengetahui indeks bias kaca sama untuk mengetahui pergeseran dari sinar biasnya. Oke. Sebelumnya kita kan sudah pernah belajar di SMP bahwasanya ketika sebuah sinar atau sebuah cahaya itu melewati dua medium yang berbeda, maka cahaya tersebut akan dibelokkan. Besar pembelokannya itu kan bergantung dari indeks bias kaca itu sendiri. Nah, oleh sebab itu pada video kali ini kita akan melakukan praktikum untuk membuktikan tentang adanya indeks bias kaca sama pergeseran kaca, sehingga akan kita ketahui bahwasanya memang benar ketika ada sinar yang memasuki dua medium yang berbeda, maka sinar tersebut akan dibelokkan. Oke, langsung saja kita lakukan. Apa saja alat dan bahannya? Alat dan bahannya seperti berikut ini ya. Di sini ada namanya ini styrofoam ya, yang sudah saya lapisi ya. Kelihatan di sini styrofoam, dan ini ada 4 buah jarum. Ya, jarumnya kita pakai 4 buah jarum. Oke, seperti itu. Lalu di sini ada juga busur ya, untuk mengetahui mengukur sudutnya nanti. Ini busur, ya busur. Lalu di sini ada kaca pelan paralel ya. Ini kaca pelan paralelnya di sini. Oke. Lalu yang terakhir adalah kertas untuk kita mengerjakan. Untuk kita menggambarnya, mengerjakannya di kertas. Selembar saja cukup. Oke, lalu langkah-langkahnya apa saja yang perlu diperlukan? Langkah-langkahnya yang pertama adalah ini ditaruh dulu, ya ditaruh di sini, di atasnya styrofoam, lalu kacanya ditaruh juga. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ya ini kita gambar nanti, kita salin, kita copy gambar. Oke, bentar, saya tak ngambil pulpen dulu. Oke, sekarang kita gambar, kita salin, ya. Oke, di sini. Oke, sudah tersalin. Tapi ini jangan dilepaskan ya, nanti kalau dilepaskan nanti bergeser ya. Oke. Lalu tahap berikutnya 4 jarum yang sudah kita siapkan tadi, 4 jarum ya, kita ambil 2 jarum. Kita ambil 2 jarum untuk kita tempatkan sebagai penanda atau pengganti dari sinar datang. Jarumnya 2 ini diletakkannya tidak boleh lurus begini ya, harus miring begini boleh, atau miring begini juga boleh. Jadi kalau miringnya begini, itu kan sinarnya datang dari sini, berarti kita nancapkannya di sebelah kanan. Kalau miringnya begini, sinarnya datangnya begini arahnya, berarti kita naruhnya di sebelah kiri sini. Jadi begini, saya ulangi lagi ya, begini. Jadi ini kemiringannya terserah ya, yang penting jangan lurus begini, jangan kencang gini lurus, atau jangan jajar begini, jangan, tapi harus ada sudutnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dibuat begini, sinarnya itu nanti ya dua jarumnya. Nanti nancapkannya boleh begini, ya boleh begini, boleh begini. Asal jangan sama jajar seperti ini salah, atau seperti ini salah ya. Jadi harus ada kemiringannya. Jadi boleh begini miringnya, boleh begini sembarang miringnya ya. Atau kalau di sini nancapannya
di sini tidak boleh, berarti ini kan lurus ya, nggak boleh. Atau di sini lurus begini, tidak boleh. Berarti harus ada kemiringannya, boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini, itu terserah. Dan jaraknya antara jarum satu dengan jarum yang lain jangan berdekatan seperti ini, harus ada jarak yang jauh ya, seperti itu. Kalau di sini juga begitu, harus jauh di sini, jangan mepet. Oke. Jadi ini kita tancapkan terserah ya. Jarumnya boleh nempel ke kaca, boleh tidak. Kalau saya sarankan jangan nempel ke kaca, nanti sulit nempelkannya karena tergesek dengan kaca. Jadi saya buat agak jauh. Ya, ini di sana, pojok sana, agak jauh. Saya tancapkan. Nah, satu, yang kedua saya tancapkan di sini. Ini kan ada jaraknya. Bisa kalian lihat ada jaraknya. Terlihat lumayan jauh dan tidak nempel dengan kaca. Oke, kalau sudah kita lanjutkan penentuan jarum yang berikutnya, jarum yang ketiga. Nah, khusus untuk jarum yang ketiga dan yang keempat ini yang agak sulit karena melihatnya harus dari di dalam kaca sini. Di dalam kaca ini kita lihat bagaimana sehingga antara jarum ketiga dengan jarum kedua, jarum yang sebelumnya, jadi jarum ke-1, kedua sama ketiga ini harus lurus. Ya, lurus itu seperti ini. Ya, misalkan ini pandangan kita. Nah, kalau kita melihatnya seperti ini kan lurus kedua jarumnya. Dikatakan lurus karena kita tidak bisa melihat jarum yang di depannya. Tapi jika kita melihatnya seperti ini, kita bisa melihat kedua jarum, maka kedua jarum ini sebenarnya tidak lurus terhadap mata kita. Jadi mata kita harus melihat nanti keempat jarumnya harus berdempetan seperti ini. Nah, jadi jarum yang dua ini jika dipasangkan nanti harus lurus dengan dua jarum yang sebelumnya. Jadi keempat jarum nanti akan berdempetan, berhimpit seperti ini, bergabung. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita katakan keempat jarum tersebut adalah lurus. Seperti itu. Berarti sekarang tugas kita, jarum yang ketiga ini harus berdempetan dengan kedua jarum sebelumnya. Tapi kita ngelihatnya harus ada di dalam kaca ya, cahayanya. Jangan lihat di atasnya kaca. Kan nanti bayangannya kelihatan, yang di dalam juga ada bayangan, yang di atas juga kita bisa melihat bendanya. Tapi yang benar ada melihatnya di dalam kaca. Oke, seperti ini caranya. Nah, itu ya. Kalau begini kan kita masih melihat. Di sini ada dua bayangan ya. Di sini ada dua bayangan. Oke. Kalau begini saya dekatkan ya, bentar. Saya dekatkan. Nah. Di dalam balok kaca kita bisa melihat bayangan dua jarum. Nah, ini seperti ini. Ini kita bisa melihat kedua jarum tersebut tadi. Kedua jarum tidak lurus, maka kita putar, kita angkat posisinya sampai mereka lurus. Nah, lurus seperti ini. Kalau sudah lurus seperti ini, kita tancapkan jarum yang ketiga. Nah, seperti ini. Benar-benar lurus. Nah, ya kita tidak bisa melihat kedua jarum karena tertutup oleh jarum yang ketiga. Berarti asumsi kita ketiga jarum tersebut lurus. Kita bisa cek di sini loh, terpisah. Saat di posisi ini menancapkannya lurus. Kalau dirasa kurang pas, bisa kita ulang lagi. Jadi pada proses ini dibutuhkan feeling ya, dibutuhkan perasaan yang kuat, feel yang kuat, sama ketelitian dalam melihatnya. Jika matanya minus seperti saya mungkin agak susah. Kita lanjutkan pada jarum yang keempat. Seperti itu. Kita tajamkan dan kita keras terus. Nah, itu. Nah, jadi kita bisa melihat posisi keempat jarum udah lurus ya. Jadi karena kita tidak bisa melihat ketiga jarum yang lain. Kalau kita geser, nah mereka berarti pada posisi ini asumsi kita mereka berempat sudah lurus.
Kalau sudah, maka nanti kita gambarkan garis-garisnya. Jadi ini kita lepas nanti ya. Oke, sekarang kita lepaskan tempat jarumnya ini, lalu kita tandai. Caranya satu persatu ya. Kita lepas satu persatu. Kita lepas satu, lalu kita kasih tanda. Oke, lalu ini kita lepas juga, kita kasih tanda. Oke, kalau sudah, yang ini juga kita lepas dan kita kasih tanda. Ini kita lepas, kita kasih tanda. Oke, ini juga kita lepas. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita kasih garis lurus ya, kita hubungkan dengan garis lurus. Jadi nanti garis yang ini kita hubungkan kedua garisnya. Setelah kita hubungkan, kita luruskan sampai menyentuh garis yang di sini, garis batasnya kaca. Ini juga demikian, ini kita garis di sini sampai menyentuh garis kaca. Lalu garis yang di sini persentuhannya kaca di sini dengan yang persentuhannya di sini kita hubungkan garis lurus. Oke, kita lakukan. Oke, dari sini terlihat bahwasanya seharusnya jika tidak ada kaca, maka sinar yang masuk, yang sinar datangnya lurus ya seperti ini. Tapi karena ada balok kaca sehingga sinarnya masuk ke balok kaca terbelokkan. Nah, dari pembelokan peristiwa pembelokan ini disebut peristiwa pembiasan cahaya, dimana nanti pada balok kaca bisa kita ukur indeks biasnya dan kita bisa mengetahui pergeseran sinarnya berapa. Oke, sekarang kita tentukan dulu sudut datangnya berapa sama sudut pantulnya berapa dengan cara kita buat garis yang tegak lurus. Pada titik ini kita buat garis yang tegak lurus sebagai garis normal. Cara membuatnya sangat mudah sekali ya. Kita bisa pakai bantuan busur untuk buat garis yang siku-siku. Ini kita tandai di sini di pas 90-nya. Kita beri tanda. Lalu kita hubungkan dari sini ke sini. Kita kasih garis putus. Ini adalah garis normal ya. Kita kasih tanda garis N, garis normal. Dimana antara garis normal dengan sinar datang itu adalah sudut datang. Income disingkat I atau inisial dalam bahasa Inggris. Lalu di sini sinar biasnya dengan garis normal itu kita kasih tanda R, refraction, sinar bias. Sudut biasnya di sini. Nah, ya. Lalu yang bawah juga, yang bawah ini kita buat garis yang agak lurusnya, garis normal. Oke, di sini kasih sudut normal, lalu kita kasih garis. Kita teruskan ke bawah. Nah, ini sebagai sinar datang, ini kan datang bias. Ini sudut datang yang kedua, I aksen. Ini sudut bias yang kedua, R aksen. Secara teori nanti I harus sama dengan R aksen, sedangkan R harus sama dengan I aksen. Secara teori, maka nanti kita buktikan seperti ini. Oke, lalu kita ukur ya nilainya I berapa. Pakai busur ya. Saya harap kalian sudah terbiasa menggunakan busur. Caranya yang 0. Busur ini kan yang 0 kan ada yang merah, ada yang hitam. Karena saya dari atas baru saya pakai yang merah. Merahnya harus ada di salah satu garis yang malnya. Oke. Lalu di sini kelihatan nilainya 31 di sini 31 derajat. Lalu yang di sini oke, 20 kurang 1 19 derajat. Ya, lalu yang di sini kita ukur juga.
sini dari pengukuran terlihat 20 derajat. Nah, ada pergeseran 101 derajat ya. Pergeseran ini mungkin terjadi karena tadi ketika saya menancapkan jarumnya kurang presisi, kurang pas. Nah, ini disebabkan karena tadi ketika saya menancapkan jarumnya, saya tidak bisa fokus karena tangan saya yang satu memegang jarum, tangan saya yang satunya lagi memegang kamera untuk merekam video, sehingga saya kurang fokus ya. Kalau saya lebih fokus lagi, ini bisa presisi, bisa sama. Jadi itu kesalahannya tadi saat melakukan praktikum. Jadi harus dimaklumi ya. Tapi sudah bagus ini ya, mendekati cuma 1 derajat pergeserannya. Jadi diharapkan nanti teman-teman kalau praktikum jangan sampai salah, tergeser, harus lurus. Dari sini sudutnya 32 derajat ya, kita bisa terlihat ada pergeseran sedikit derajatnya ya, harusnya sama ya. Jadi kesalahan tadi hanya pada saat praktikum, kedua tangan saya tidak bisa fokus ya, satu megang jarum, satu megang kamera. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Lalu kita ukur pergeserannya. Pergeserannya ini harus tegak lurus ya, harus siku-siku. Jadi membuat garis tegak lurusnya seperti ini. Ini harus lurus seperti ini. Terus sudah. Nah, kita buat garisnya, garis putus-putus ya. Di sini terukur 1,3. Di sini T terukur 1,3 cm. Di sini kita sebut T pengukuran karena menggunakan alat ukur yaitu berupa penggaris. Langsung kita ukur. Nah, nanti T pengukurannya ini akan kita masukkan ke rumus. Sudah ada rumusnya nanti ya, saya sampaikan di bukunya. Ada T perhitungan. Nah, ini modulnya, modul praktikumnya. Nah, ini adalah D. D di sini di keterangannya dikasih tebal kaca, tapi sebenarnya dia bukan tebal kaca ya. Ya jarak ini ke sini itu adalah D. Jadi jarak ke sini ini ke sini itu adalah D. Jadi kita ukur pakai penggaris. Lalu untuk mencari T pengukuran, ini rumusnya D kalikan sin dalam kurung I min R per cos R ya. Jadi kita tulis saja di sini T sama dengan di bawah aja biar imbang. T perhitungan sama dengan D dalam kurung sin I min R per cos R. Ini artinya I dikurangi dengan R, lalu kita cari nilai sinnya, lalu dibagi dengan cosnya R. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan, kita ukur dulu D-nya berapa. Pakai penggaris ya untuk mengukur nilai D. D-nya 7 cm. Oke. Jadi kita masukkan ke perhitungan 7 cm dikalikan sin dalam kurung I nya berapa di situ, I nya 31 derajat minus R nya 19 derajat per cos R adalah 19 derajat, jadi sama dengan 7 cm dikalikan sin 12 derajat per cos 19 derajat sama dengan 7 dikali. Nah, ini nanti kita cari nilai sin dan cosnya. Oke, setelah kita lakukan perhitungan ya, jadi diketahui bahwasanya ini tadi sin 31 min 19 derajat adalah sin 12, di mana nilainya adalah 0,2079. Lalu cos 19 derajat adalah nilainya 0,9455. Lalu ini kita bagi, ketemunya 0,2198. Lalu kita kalikan dengan D-nya tadi 7 cm, ketemu 1,539 cm. Nah, ini adalah T perhitungan ya, T perhitungan yang di sini. Lalu kita coba buktikan dengan nilai dari T pengukuran. T pengukuran ketemunya 1,3 cm. Kalau yang ini 1,539.
ini kita bisa melihat bahwasanya T atau pergeserannya itu sedikit sekali ya perbedaannya. Ini bisa kita amati bahwasanya perbedaannya kenapa kok bisa jadi, karena ini tadi saat saya menentukan posisi dari jarumnya saat menancapkan ternyata kurang presisi, kurang lurus. Mungkin dari keempat jarum itu ada jarum keberapa yang tidak lurus sehingga mempengaruhi dari perhitungan. Dan kenapa kalau tidak lurus? Karena kesalahan manusia tadi, parallax mata, saat kita melihatnya dari bayangan yang di dalam kaca kurang pas. Kalau saya tadi terjadinya karena kurang konsentrasi ya, karena satu mata saya minus, yang kedua tangan kiri saya yang memegang kamera sembari tangan kanan saya menancapkan jarum sehingga saya tidak bisa maksimal pengerjaannya. Dan diharapkan kalian ketika sudah tidak ada hubungannya dengan pengambilan gambar, fokus menancapkan jarum sehingga nanti hasilnya bisa presisi, bisa bagus. Nah, ini kita sudah bisa mendapatkan nilai dari T. Sekarang kita akan mencari nilai dari indeks bias. Indeks bias kaca pelan paralel itu kan N. Nah, di mana N itu rumusnya adalah sinus sudut datar E dibagi dengan sinus sudut pantul atau sudut bias, sinus sudut bias R. Nah, berarti di sini sin berapa derajat? 31 derajat dibagi sin 19 derajat. Oke, akan kita kerjakan. Oke teman-teman, di sini kita sudah melakukan perhitungan dan kita bisa mendapatkan nilai indeks biasnya. Dimana rumusnya indeks bias itu kan sin I, dimana I ada sudut tadi ketemu 31 derajat, kita masukkan di sini. Lalu sin R, R-nya tadi ketemu 19 derajat, kita masukkan di sini. Lalu sin dari 31 derajat adalah 0,5150 dan sin dari 19 derajat adalah 0,3255. Di sini saya mengambil 4 angka di belakang komanya karena komanya terlalu banyak. Lalu ketika kita lakukan perhitungan, kita bagi hasilnya 1,5821. Jadi indeks bias kaca pelan paralel pada percobaan kita kali ini dengan kacanya yang seperti ini ya, dengan sudut datangnya ini dan sudut biasnya ini didapatkan hasil nilai N atau nilai indeks bias sebesar 1,5821. Nah, di sini terbukti bahwasanya ketika suatu cahaya melewati suatu medium yang berbeda, di mana di sini mediumnya udara, ini medium kaca dan ini medium udara, maka cahaya tersebut mengalami pembelokan yang disebut dengan istilah pembiasan. Di sini kita sudah membuktikan sendiri tentang adanya peristiwa pembiasan dan kita sudah bisa melakukan pengukuran tentang pergeseran sinar biasnya. Oke, sekian teman-teman percobaan pada video kali ini. Nanti pada video selanjutnya akan kita lakukan percobaan yang lain. Jika kalian ada request percobaan apa yang akan kita lakukan pada konten berikutnya, silakan ketik di komentar ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.